Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Feli dari kelas 11 MIPA 4 absen 16. Di sini saya akan menjelaskan apa itu impuls. Impuls saraf atau rangsang saraf adalah pesan saraf yang dialirkan sepanjang akson dalam bentuk gelombang listrik. Jika sebuah saraf tidak menghantarkan impuls, maka serabut saraf tersebut dalam keadaan istirahat. Sifat sel saraf adalah pada permukaan bagian luar sel bermuatan positif dan bagian dalam bermuatan negatif. Jika sel saraf mendapat rangsangan, maka akan terjadi perubahan muatan pada kedua permukaan sel-sel tersebut. Permukaan bagian luar sel bermuatan negatif, sedangkan bagian dalam sel bermuatan positif. Maka keadaan ini disebut depolarisasi. Pengiriman atau penghantaran impuls baik rangsangan ataupun tanggapan yang melalui serabut saraf atau akson dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Pada saat sel saraf beristirahat, kutub positif terhadap di bagian luar dan kutub negatif terdapat di bagian dalam sel saraf. Potensial listrik ketika sel saraf dalam kondisi istirahat disebut potensial istirahat, dan ketika sedang aktif, kutub positif berada di bagian dalam dan kutub negatif berada di bagian luar. Potensial listrik ketika sel saraf sedang aktif disebut potensial aktif. Rangsangan atau stimulus pada indera menyebabkan terjadinya perubahan kutub potensial listrik sesaat. Perubahan potensial atau depolarisasi terjadi berurutan sepanjang serabut saraf. Depolarisasi menyebabkan bagian luar sel bermuatan negatif, sedangkan bagian sel dalam bermuatan positif. Antara daerah yang mengalami depolarisasi dengan daerah yang mengalami polarisasi timbul aliran listrik. Aliran listrik ini disebut arus lokal. Adanya arus lokal ini mengakibatkan depolarisasi di daerah sebelahnya, kemudian diikuti arus lokal dan depolarisasi di daerah sebelahnya lagi, demikian seterusnya. Depolarisasi akan menjalar atau merambat sepanjang serabut saraf. Hal ini disebut impuls saraf. Kecepatan perjalanan gelombang menyebabkan perbedaan potensial bervariasi antara 1 sampai dengan 120 meter per detik. Kecepatan antara ini tergantung pada diameter akson dan ada atau tidaknya selubung mielin ketika impuls telah lewat, maka untuk sementara serabut saraf tidak dapat dilalui oleh impuls. Hal ini dikarenakan terjadinya perubahan potensial yang kembali seperti potensial semula, yaitu potensial istirahat. Agar dapat berfungsi kembali, maka dibutuhkan waktu antara 1 sampai 500 sampai dengan 1 atau 1000 detik. Energi yang digunakan dalam proses pengiriman rangsang berasal dari hasil pernafasan sel yang dilakukan oleh mitokondria dalam sel saraf. Rangsangan atau stimulasi yang kurang kuat atau di bawah ambang batas threshold tidak akan menghasilkan impuls yang dapat merubah potensial listrik. Namun, jika kekuatan impuls di atas ambang, maka impuls akan dilewatkan atau sampai ke ujung akson. Rangsangan atau stimulasi yang kuat dapat menghasilkan jumlah impuls yang lebih besar pada periode tersebut, tertentu daripada stimulasi yang lemah. Sinapsis adalah titik temu antara terminal akson dari salah satu sel saraf atau neuron dengan neuron lainnya. Setiap terminal akson membengkak membentuk tonjolan sinapsis. Di dalam sitoplasma, tonjolan sinapsis memiliki struktur yang merupakan kumpulan membran kecil yang berisi neutron stimer dan disebut dengan vesikulasi sinapsis. Neuron yang berakhir pada tonjolan sinapsis disebut neuron prasinapsis. Membran ujung dendrit dari sel berikutnya yang pada ujung neuron, maka vesikula bergerak dan melebur dengan membran prasinapsis. Vesikula akan melepaskan neurotransmiter berupa asetilkolin. Neurotransmiter adalah suatu zat kimia yang dapat melewatkan impuls dari neuron prasinapsis ke postsinapsis. Neurotransmiter terdiri dari beberapa jenis, misalnya asetilkolin yang terdapat di seluruh tubuh, noradrenaline terdapat di sistem saraf simpatik, dan dopamin serta serotonin yang terdapat di otak. Kemudian asetilkolin akan berdifusi melewati celah sinapsis dan menempel pada reseptor
di membran postsinapsis. Akibatnya, penempelnya asetikolin pada reseptor akan menimbulkan impuls pada sel saraf berikutnya. Ketika asetikolin sudah menyelesaikan fungsinya, maka akan diurai oleh enzim asetikolinesterase yang dihasilkan oleh membran postsinapsis pada sel otot. Enzim ini menyebabkan asetikolin tidak aktif dan sel otot relaksasi. Sel otot akan berinteraksi kembali jika asetikolin dilepaskan kembali oleh akson. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.